waktu, mari kita mulai dengan kajian ini. Kita seperti biasa, kita kajian ditutup nanti jam 6.30 Pak Ustadz. Syuruk itu 6.40 ya, 6.40. Berarti kita tunda sholat syuruk kita, dan kita ada 2 seksi seperti bahasa, ada penyampaian materi dan nanti ada seksi tanya jawab. Silakan Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus masjid maupun seluruh jamaah kajian subuh Sabtu pagi atau Kasubki Masjid Agung Al-Barokah Keranggan Permai, Jati Sempurna, Bekasi, baik yang mendengarkan ikut di masjid ini ataupun di rumah masing-masing. Semoga semua kita selalu diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga istiqomah dengan keislaman dan selalu jaga diri dari hal-hal yang merusak iman kita. Mudah-mudahan kajian ini mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadi sarana kita sebagai hambanya yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini bertepatan dengan 1 Januari 2022. Berarti hari ini adalah hari pertama kita berada di tahun 2022. Dan kita telah meninggalkan tahun 2021. Tentu harapan kita apa? Ke depan itu diri kita semakin baik. Kedepannya diri kita semakin berkualitas. Itulah harapan kita. Makanya untuk itu pada subuh ini, kajian ini bertema mengawali tahun 2022 dengan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Yang 3 ini sebagai standar kita untuk menjadikan diri lebih baik lagi ke depannya. Mari tanamkan konsep muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Apa itu muhasabah? Nah, mari kita ikuti. Muhasabah itu bahasa Allah, Pak. Tercantum di Quran, ada di hadis. Menjadi buah bibir para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Walaupun itu bahasa Arab, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Muhasabah merupakan salah satu metode memperbaiki, melatih, membersihkan, dan menyucikan diri. Itu metodenya. Di muhasabah itu metode untuk penyucian diri, pembersihan jiwa, untuk memperbaiki diri, untuk melatih diri kita agar menjadi orang yang lebih baik. Itulah muhasabah.
Bahasa lainnya, muhasabah disebut dengan introspeksi diri. Nah ini, di muhasabah kata orang Arab, introspeksi diri kata orang Indonesia. Siap merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Itu muhasabah. Banyak ayat dan hadis tentang muhasabah ini. Bahkan ada doa Nabi malah. Ya, doa Nabi yang dibaca agar menjadi diri lebih baik lagi. Nah sekarang kita buka dalil ya. Dalil Al-Quran dan hadis tentang muhasabah. Yang pertama, buka surat yang ke-59. Namanya Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir tekstual dan kontekstual ayat ini. Pertama, Allah menghimbau hambanya yang mengaku beriman. Yang telah mendakwahkan dirinya orang beriman. Allah panggil. Untuk apa? Untuk tingkatkan iman itu menjadi orang bertakwa, muttaqin. Makanya perintahnya apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tingkatan kita mukmin itu Pak, itu nomor 2 Pak. Yang pertama yang terbawa itu muslim, orang Islam. Naik setingkat mukmin, orang beriman. Naik setingkat muhsin, orang ihsan. Naik setingkat mukhlis, orang ikhlas. Naik setingkat muttaqin, orang bertakwa. Jadi orang beriman Allah panggil untuk menaikkan derajatnya menjadi orang bertakwa dengan cara bertakwalah kepada Allah. Apa konsekuensinya? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Dipastikan derajat mukmin menjadi muttaqin. Kalau ini kita laksanakan, semua perintah tinggalkan, semua larangan, semua perintah kerjakan, semua larangan tinggalkan. Terus apalagi? Hendaklah setiap diri, setiap pribadi, setiap jiwa merenung apa yang telah kita perbuat selama ini untuk persiapan masa depan. Apa yang kita kerjakan selama hidup ini untuk kebahagiaan akhirat. Apa yang telah kita perbuat selama tahun 2021 sebelum datang 2022. Jadi terkandung makna, jadikanlah hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tahun itu lebih baik dari tahun ini. Jadi ada terus peningkatan. Semakin dikasih waktu untuk hidup, semakin dikasih umur yang panjang, semakin menjadi orang yang baik. Itu maunya Allah. Jangan semakin dikasih usia, semakin dikasih umur, semakin menjadi orang yang Allah murkai. Nah, kadang-kadang Pak, inilah yang tak disadari. Contoh semalam itu. Semalam itu Pak, hampir gak jelas beda lagi. Mana yang muslim, mana yang
non-muslim. Mana orang Islam, mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang fasik, mana orang musyrik. Semalam bercampur aduk itu, Pak. Gak jelas. Kalau dia muslim, dia mukmin, dia punya konsep hidup. Dia punya tuntunan. Bagaimana menyikapi pergantian tahun, Islam telah mengajarkan. Di antaranya di konsep ini. Kita merenung, ya, bertambah usia, berganti tahun, apakah kita bertambah baik atau bertambah jelek di mata Allah? Nah, ini kita renungin. Bukan mengadakan acara macam-macam, ya, yang Allah murkai. Sampai-sampai kemarin Pak diinfokan itu di berita, hampir semua hotel di tempat wisata penuh. Siapa pengisinya? Siapa pengisinya? Saya meyakini mayoritas orang Islam. Dijaminkah yang mengisinya suami istri? Dipastikan enggak itu suami istri? Belum tentu. Hah? Wah, bermacam-macam. Kalau saya mengatakan tadi malam acara kemaksiatan, acara kekufuran, acara kemusyrikan. Yahudi, Nasrani, Majusi bercampur semua itu. Kenapa? Islam mengajarkan budaya Nasrani bermusik-musik, berjoget ria. Budaya Yahudi, trompet. Budaya Majusi, kembang api, mercon, petasan. Tadi malam ada nggak semua? Ada nggak semua tuh, Pak? Ada nggak? Ada. Siapa yang ngerjain? Hah? Orang Islam. Masuk nggak kita yang hadir ini? Masuk nggak anak-anak kita yang hadir ini? Masuk nggak ponakan saudara kita yang hadir ini? Kalau iya, taubat, istighfar. Na'udzubillah min zalik. Masih untung hidup hari ini. Masih untung nih, Pak. Kalau seandainya tadi malam berpesta pora, mengikuti budaya Yahudi, Nasrani, Majusi, dan mati malam tadi takdirnya. Matinya kira-kira apa itu? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ada hadis yang mengancam, Pak. Apa kata Nabi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti budaya suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Itu hadis sahih, Pak. Kita tahu bermusik-musik, bernyanyi-nyanyian itu budaya Nasrani. Kawan-kawan kita sebangsa, setanah air, kita ikut-ikut itu. Berarti tadi malam kita dikelompokkan Allah seperti mereka. Oh, kita ikut juga trompet-trompet. Ya, tiup-tiup trompet. Budaya Nasrani, budaya Yahudi. Berarti kalau kita ikut trompet-trompet atau punya uang, kasih anak main trompet tadi malam, anak kita, saudara kita yang trompet-trompet menjadi Yahudi tadi malam. Atau kembang api. Wah, gak keras ya? Gak keras sedikit, Pak ya? Gak apa-apa ya? Ini akidah, Pak. Ini akidah. Kalau akidah itu kita harus tegas, Pak. Kasihan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang nggak paham, yang nggak ngerti, ya, kasihan. Bahkan ulama pun terombang-ambing. Yang sebagian mengatakan halal, nggak apa-apa, boleh-boleh aja kok. Yang sebagian mengatakan haram. Umat yang bingung, Pak. Yang bingung umat. Halal atau haramkah? Umat bingung. Kalau kita mau berhati jernih, Pak. Di zaman Nabi hidup sudah ada peringatan ini, Pak. Sudah ada Natal, sudah ada tahun-tahun baru seperti ini, sudah ada di zaman Nabi hidup. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in, di 4 mazhab tercantum kok. Bagaimana tanggapan Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal tentang ini sudah ada. Hah? Apakah mereka ikut berserta orang-orang dalam hal acara tadi malam itu? Tidak.
Tidak satu pun baik Nabi, ya, atau para sahabat, atau para tabi'in melibatkan diri dalam acara itu. Nggak ada satupun. Nggak ada. Lalu kita sekarang kenapa? Terjebak. Makanya kita perlu bermuhasabah. Perlu introspeksi di diri. Apakah tadi malam itu saya menjadi muslim kah? Menjadi mukmin kah? Yang terus jaga iman? Atau tadi malam ikut dengan acara-acara Yahudi, Nasrani, Majusi? Kalau kita ikut, keluarga ikut, maaf Pak, kalau saya mengatakan, Bapak tadi malam sengaja bakar ikan, tadi malam ya, bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, dengan niat memperingati tahun baru, hukumnya haram. Maaf Pak, ini agak tegas sedikit. Ini akidah soalnya Pak. Ini akidah. Nah, terserah Bapak mau terima mau enggak. Tugas kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kalau enggak ada kaitan dengan itu, Bapak mau bakar apa silakan aja. Enggak ada persoalan. Innamal a'malu bin niat. Bapak sekeluarga pergi ke tempat wisata, menikmati hari libur nikmatinya, itu Allah mencatat. Atau ke tempat wisata dalam rangka memperingati tahun baru. Allah tahu niat hati kita. Disitulah Allah memberikan label sama kita nanti. Makanya sebenarnya orang Islam tidak ikut serta dalam peringatan tahun baru. Harusnya. Itu harusnya. Karena ini merupakan puncak dari Natal. Puncak dari Natal. Itulah kita pada subuh ini kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kalau ikut semalam, terjebak semalam, maka subuh ini jangan tunggu waktu kita istighfar. Kita taubat. Terima kasih ya Allah. Aku masih hidup sebagai muslim pagi ini ya Allah. Kalau engkau matikan aku semalam ya Allah, tentu matiku seperti Yahudi, Nasrani, Majusi ya Allah. Ingat, Allah melihat akhir hidup Pak, bukan awal hidup. Ini muhasabah. Makanya kata Quran, wahai orang beriman, tingkatkan dirimu menjadi muttaqin. Dan apa yang telah kau siapkan, yang kita perbuat untuk hari akhirat besok. Artinya, jangan sampai tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah kebaikan kita. Semakin Allah sayangi kita. Semakin nampak kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu maunya Allah. Itulah himbauannya ayat tadi. Nah, lanjut. Surat 11. Surat Hud. Ayat yang ketiga. Cepat aja nggak apa? Terjemah aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Ayat ini menjelaskan cara muhasabah yang benar. Cara introspeksi yang betul. Yaitu perbanyak istighfar. Dan bertaubat ke Allah. Ini caranya. Cara muhasabah yang benar. Istighfar dan bertaubat. Istighfar dan bertaubat. Ya. Ada yang bertanya, Ustadz, kami tadi malam Ustadz mengumpulkan jamaah di masjid. Lalu kami berikan tausiah.
berikan penyadaran. Kami berzikir Ustaz, istighfar kami, bertaubat kami. Apakah kami salah? Jawab, Allah yang tahu isi hati kita. Kalau niat kita membendung orang yang hura-hura, membendung orang yang macam-macam acaranya, acara kemaksiatan, kita bendung mereka. Kita kumpulkan di masjid untuk membentengi diri mereka. Insya Allah aman. Boleh. Paham Pak? Paham ya? Bapak tahu ini, kondisi anak-anak kita, lingkungan kita udah tahu bakal acara macam-macam nih. Acara seperti Yahudi, Nasrani, Majusi tadi. Kita tahu. Susah membendungnya. Nah, strategi membendungnya, Bapak punya acara. Kumpulkan keluarga, anak, lingkungan di masjid. Mereka dikumpulkan, terus diberikan arahan. Bagaimana bermuhasabah, introspeksi diri. Diberikan mereka nasihat-nasihat keagamaan. Terus berzikir ke Allah, istighfar ke Allah, doa ke Allah. Menurut saya itu boleh. Itu boleh. Karena Allah tahu niat kita. Innamal a'malu bin niat. Itu masuk acara muhasabah. Nah, jadi cara muhasabah di ayat ini adalah perbanyak istighfar, minta ampun ke Allah, ya, kemudian bertaubat kepadanya dengan 4 cara taubat. Pertama, tinggalkan maksiat. Kedua, menyesal terlanjur mengerjakannya. Ketiga, ada tekad, ada janji untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, kalau dosa ke manusia, kita minta maaf kepadanya. Inilah cara muhasabah yang baik, yang benar. Istighfar dan bertaubat. Sebagaimana para nabi pernah bersalah. Dan juga bertaubat ke Allah. Contohnya, Nabi Adam, surat 7 ayat 23. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat 2, 128. Nabi Ibrahim pun berdoa ke Allah. Ya, dan Ibrahim mengatakan, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Bertobat kepadamu ya Allah. Jadikan anak cucuku orang Islam yang sebenarnya. Nabi Musa pun begitu. Nabi Musa Pak pernah minta ke Allah, ya Allah, tolong tampakkan dirimu kepadaku ya Allah. Aku lihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Hei Musa, kamu tak akan bisa lihat wajahku ya Allah. Ya Musa, tak akan bisa. Tolong dong ya Allah, tolong dong. Biar umatku beriman. Tolong tampakkan dirimu. Karena Musa minta terus, apa kata Allah? Ya sudah, kamu lihatlah Bukit Tursina itu ya. Aku lihatkan wajahku ke Bukit Tursina. Kalau bukit itu tetap di tempatnya, engkau bisa lihat wajahku di situ. Akhirnya Allah tampakkan wajahnya ke Bukit Tursina, Pak. Begitu tampakkan, langsung Bukit Tursina nggak bisa terima, Pak. Wah, meledak. Kenapa meledak? Secara ilmu apa namanya ya, duniawinya, frekuensinya melebihi dari yang melihat, dari yang menangkap. Ya. Ya. Sama wattnya sangat tinggi, meledak ini ya, Pak. Ya. Begitu hancur Bukit Tursina, Musa pun pingsan. Begitu pingsan, bagaimana Musa? Minta lagi bertemu sama aku? Melihat wajahku? Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku tidak akan minta lagi. Aku beriman kepadamu ya Allah. Walaupun terlihat wajahmu. Nah, jadi Nabi Musa pun bertaubat, Pak. Bertaubat. Surat 7 ayat 143. Terus surat An-Nur 31. Allah memberikan gambaran bagaimana ibu-ibu wanita wajib menutupi auratnya. Kecuali boleh tampak kepada suami, kepada ayahnya sendiri, kepada mertua, kepada anaknya, saudaranya,
ponakannya, kemudian kepada anak tirinya, kemudian kepada orang-orang Islam, wanita muslim. Berarti tidak boleh ibu-ibu menampakkan aurat ke wanita non-muslim. Hukumnya haram. Seperti haramnya menampakkan ke laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun dia muslim. Kalau terlanjur, maka bertaubatlah wahai orang-orang beriman. Itu isi An-Nur 31. Bertaubatlah. Ya, terlanjur selama ini masih buka aurat. Ya, masih buka aurat. Bertaubatlah semuanya sebelum ajal menjemputmu. Itu An-Nur 31. Terus At-Tahrim ayat 6, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosamu. Jadi At-Tahrim ayat 8 itu Pak, perintah bertaubat yang benar kepada hambanya. Ya, nah inilah cara-cara muhasabah dalam Islam. Perbanyak istighfar, terus bertaubat kepada Allah. Dengan cara itulah kita bisa memperbaiki diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi yang lebih baik. Kemudian apalagi berkumpul di masjid, memakmurkan masjid, menghadiri kajian, itu pun upaya untuk muhasabah. Di muhasabah itu tidak cukup zikir Pak, tidak cukup istighfar, tapi butuh action, butuh aplikasi dalam kehidupan, merubah sikap, tingkah laku. Kalau selama ini masih hobi mendengarkan bermacam-macam musik, nyanyian, besok rubah hobinya. Hobi mendengarkan Quran dinyanyikan. Hobi mendengarkan Quran dilakukan. Berpindah hobinya Pak. Kalau selama ini mau tidur Pak, mau tidur pasang handset, setel kaset, menikmati nyanyi. Tertidur di nyanyian. Itu kan tahun kemarin Ustaz. Tahun ini kita nggak begitu lagi. Ya, bagaimana kita pakai handset, ya hidupin kaset, murotal, Quran dibacakan. Menikmati Quran dibacakan. Ya, kita berdoa, mau tidur, terus menikmati Quran dibacakan, dan kita tertidur itu yang terbaik. Itu terbaik. Daripada mendengarkan musik tadi. Itulah sebenarnya konsep muhasabah itu Pak. Di Islam punya tuntunan Pak. Pedoman kita jelas Quran, jelas hadis, ulama, pewaris Nabi, penyampainya. Itulah muhasabah. Kemudian dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari bersanad kepada Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah bersabda. Nah, apa kata Nabi? Demi Allah. Berarti Nabi bersumpah Pak. Demi Allah. Sesungguhnya aku memohon ampun itu ya. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis yang lain, hadis Muslim dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ini pun hadis sahih. Nabi bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita camkan Pak. Nabi Muhammad itu kan penghulu Nabi. Penghulu Rasul. Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang pertama. Pembuka pintu surga. Berarti beliau sudah dipastikan masuk surga. Tapi kenapa beliau masih istighfar? Masih bertaubat ke Allah. Sampai 100 kali sehari semalam. Sudah ada jaminannya ke surga Pak.
masih bertaubat dia. Hah? Kita belum tentu kemana jaminannya. Ya, kenapa kok enggan istighfar? Nah, makanya pada subuh ini kita menghimbau kita semua, Bapak Ibu semua, baik yang di masjid atau di luar masjid, mari kita berhati-hati, berkata, bersikap, bertingkah laku. Mari ikuti Nabi kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Ikuti ulama-ulama pewaris Nabi. Jangan ikuti kebanyakan orang yang berbuat yang Allah murkai. Sadar nggak sadar, Allah akan murka pula sama kita. Makanya konsep muhasabah itu perlu. Harusnya bukan tiap tahun, Pak. Kalau saya mengatakan muhasabah itu, hitung-hitung diri itu kalau bisa tiap malam sebelum tidur, Pak. Tiap malam sebelum tidur. Nah, paling minim Pak, sekali setahun. Kalau di akhir tahun Masehi kita muhasabah, tentu akhir tahun Hijriah lebih muhasabah lagi. Karena itu milik kita. Ya. Di akhir tahun Masehi kita muhasabah, siap memperbaiki diri, tentu di tahun Hijriah lebih lagi. Kalau bisa tiap hari, Pak. Ya, tiap hari mau tidur, ya Allah, dari bangun tidur tadi sampai mau tidur ini, apakah aku banyak dosa atau banyak ibadah, ya Allah? Seandainya nanti malam Engkau matikan aku, ya Allah, apakah ke surga atau ke neraka aku, ya Allah? Wah, kalau orang bermuhasabah tiap hari, Pak, insya Allah dia terjaga. Terjaga ucapannya, sikapnya, tidak tanduknya. Dan terus berbuat yang terbaik. Itulah muhasabah. Kemudian, ucapan Umar bin Khattab. Ini hadis namanya hadis mauquf namanya. Hadis apa namanya? Hadis mauquf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mauquf artinya bukan Nabi yang ngomong, tapi sahabat yang ngomong. Hadis mauquf namanya. Kalau Nabi yang ngomong, hadis marfu' namanya. Tapi kalau sahabat, hadis mauquf. Nama lainnya asar. Sama itu. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyinu lil ardil akbar. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab diri kalian. Dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung di hari kiamat nanti. Jadi hitung diri sebelum Allah hitung. Hisab diri sebelum Allah hisab di yaumil hisab. Dan perbanyak perbekalan. Hiasi diri dengan amal soleh untuk persidangan Allah. Di mahkamah Allah, di padang mahsyar nanti. Bahasa lainnya, sholatlah sebelum disolatkan. Nah, itu bahasa lainnya. Sholatlah sebelum disolatkan. Nah, ini seluruhnya adalah berdalilkan Al-Quran dan hadis beserta asar sahabat Nabi. Sehingga Allah mengatakan, Pak, sudah berkali-kali himbauan ini di Quran, sudah berkali-kali ulama menyampaikan, tapi kenapa umat begitu terus? Begitu terus, Pak? Begitu terus, tidak berubah. Memang Allah telah mengatakan di Quran, Pak. Surat 21 coba lihat. Surat 21 Al-Anbiya ayat pertama. Apa kata Allah? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Walaupun berkali-kali dihimbau begini terus tiap tahun, tapi umat begitu terus. Karena memang Allah telah mengatakan di Quran. Surat 21 ayat yang pertama. Coba terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka.
sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Apa kata Allah, Pak? Semakin dekat ajal menjumpai mereka. Semakin dekat hari kiamat kepada mereka. Semakin dekat hari hisab bagi mereka. Tapi mereka masih lalai, kata Allah. Masih lalai. Dan masih terjerat dengan duniawi. Belum lagi memikirkan akhiratnya. Nah, itulah kondisi manusia, kata Allah. Padahal Pak, kalau kita siap memperbaiki diri, kalau siap istighfar, siap bertaubat, maka dosa yang lalu akan Allah ampuni. Itulah bagusnya muhasabah, menghapuskan dosa yang lalu. Surat 25 ayat 70 itu ayatnya. Ya, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubadulu sayiatihim hasanat. Kalaulah mereka bertaubat dan mereka beriman dan memperbanyak amal soleh, maka dosa yang dulu Allah ganti dengan pahala. Keburukan yang dulu Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kuncinya adalah selalu memperbaiki diri dengan perbanyak istighfar dan bertaubat kepadanya. Dengan harapan semoga dosa yang lalu Allah ampuni. Itu Pak. Makanya muhasabah itu sebenarnya prinsip Pak. Prinsip. Kalau saya menghimbau para ulama, ajak umat tiap hari bermuhasabah. Tiap hari muhasabah. Kalau tidak sekali sepekan. Kalau tidak sekali sebulan. Kalau tidak minimal sekali setahun. Nah itu. Ajak umat muhasabah. Ingatkan umat agar mereka sadar mereka akan mati dan nanti diminta bertanggung jawaban oleh Allah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu yang pertama. Muhasabah. 5:30. Masih ada waktu ya? Baru satu baru Pak. Jadi konsep Islam menyikapi pergantian tahun dengan muhasabah. Berganti tahun itu umur kita bertambah atau berkurang Pak? Di mata kita bertambah. Di mata kita bertambah Pak. Dulu 2021 umurku 60 Ustaz. 40 Ustaz. 50 Ustaz. Bertambah tahun umurku bertambah. Dulu 50 menjadi 51. Dulu 60 menjadi 61. Di mata manusia, di mata Allah berkurang Pak. Semakin mendekati ajal. Ajal itu ada di sebuah titik yang telah menunggu kita. Ya, ajal itu Pak, kematian telah siap menunggu kita di sebuah titik. Dan kita berjalan menuju dia. Jadi kita itu Pak sebenarnya, hidup ini Pak berjalan menuju kematian sebenarnya Pak. Itu pasti itu. Tidak bisa mengelak. Ya, kita bertambah. Usia 50, 51, 52, 53, 54. Terus. Bertambah banyak di mata kita. Semakin berkurang di mata Allah. Akhirnya apa? Begitu sampai di ajal. Kita pasti Allah matikan. Pasti Allah matikan. Begitu dimatikan. Baru diminta pertanggung jawaban. Apakah selama ini umur digunakan untuk kebaikan, beribadah, atau untuk bikin dosa? Makanya mari kita amalkan sikap muhasabah ini. Semoga menjadi orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, mujahadah. Nah ini. Kelanjutan muhasabah itu Pak, harus ada mujahadah. Mujahadah berarti usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga celah-celah diri agar tidak tergoda oleh rayuan setan sewaktu manusia sedang lalai. Mujahadah juga berarti berjuang sepenuh hati, mengerahkan kemampuan yang kita miliki untuk mencari ridho Allah. Mujahadah disebut juga dengan berjihad.
Mujahadah itu berjihad. Berjuang. Berjuang untuk mencari ridha Allah. Berjuang untuk menghapuskan dosa. Berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Makanya muhasabah itu tanpa jihad tidak bisa, Pak. Muhasabah tanpa perjuangan tidak mungkin. Bapak menjadikan makmur Masjid Al-Barokah ini butuh perjuangan nggak, Pak? Butuh perjuangan nggak? Hah? Menjadikan masjid lebih baik butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Tenaga, pikiran para pengurus dan jamaah. Bagaimana tenaganya dikuras. Pikiran itu dikerahkan untuk membuat planning agar masih lebih baik lagi. Hah? Perbaiki fisik masjid. Pikirkan gimana ramai masjid. Itu perjuangan. Hah? Betul nggak? Pengurus masjid, jamaah masjid akan nikmat kalau masjid yang indah. Nyaman. Betul nggak, Pak? Masya Allah, ini luar biasa ini Pak Al-Barokah, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Nyamannya, luasnya, kokohnya, megahnya, rapinya, indahnya. Masya Allah. Jujur ini Pak. Jika dibandingkan rumah kita yang hadir ini dengan masjid, mana yang mahal? Hah? Mana yang mewah? Mana yang nyaman? Jujur. Saya pribadi mengatakan jauh lebih indah, lebih mahal, lebih mewah Masjid Al-Barokah ketimbang rumah kita. Betul nggak? Makanya jadilah kita di masjid ini seperti ikan dalam air. Senang, menikmati hidup di masjid. Masya Allah. Ya, nggak cukup dengan tenaga, dengan pikiran. Harus ada dengan uangnya, harta bendanya. Kerahkan uang kita. Hah? Itu pengorbanan. Datangkan ustadz yang punya ilmu di bidangnya masing-masing. Itu perjuangan. Tidak gampang itu, Pak. Tidak gampang. Jadi pengurus dan berjamaah bersatu untuk meningkatkan terus kualitas masjid ini. Terus tingkatkan. Itu jihad namanya. Berjuang. Jadi jangan kita beranggapan begitu mujahadah, berjuang, berjihad, perang pula ini. Enggak. Kerahkan kemampuan yang kita miliki untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah itu. Makanya Allah mengatakan di surat 29 Al-Ankabut 69. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami akan turunkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang menuju ridho kami, yang berjuang mereka untuk mencari yang baik, yang benar, kami mudahkan jalannya. Kami tunjukkan, kami pemudah mereka. Allah telah menjamin, Pak. Barang siapa yang ingin mendekat ke Allah, Allah mudahkan jalannya. Barang siapa yang ingin bertaubat, Allah berikan solusinya. Siapa ingin baik, Allah tunjukkan caranya. Allah bermudah. Inna ma'al usri yusron. Sampai kapan berjuang itu? Sampai kematian menjemput kita. Surat 15 Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah itu sampai datang ajal. Sampai kematian tiba. Di berjuang tuh Pak sampai mati Pak. Sampai mati. Sebagaimana Bapak Ibu berjuang untuk anak-anak kita ya. Kita melahirkan dia, membiayai dia, ya memberikan dia pendidikan terbaik. Kita berjuang sampai anak menjadi sarjani. Jadi anak yang hebat. Sampai dia menikah, kita carikan jodohnya. Itu kan perjuangan. Nah, begitu pula untuk agama ini. Berjuang, beribadah ke Allah sampai ajal menjemput kita.
Apakah ibadah itu berupa minallah atau berupa minan nas? Bapak Ibu, Nabi Muhammad saja dalam berjihad ya, digambarkan di surat 73 ayat 8 itu. Ya, surat 73 ayat 8. Itu bentuk perjuangan Nabi seperti apa? Perhatikan. Watabattal ilaihi tabtila, itu ayat itu. Coba. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, berzikirlah ke Allah sebanyak mungkin, ingat Allah sebanyak mungkin, dan beribadahlah sepenuh hati. Beribadah sepenuh hati, Pak. Contoh hari ini Bapak ikut kajian. Ikut kajianlah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, bukan asal-asalan. Tidak, ngajinya sepenuh hati, sholatnya sepenuh hati. Nah, lihat di bawahnya nanti ya. Itu di bawah Pak. Seperti apa sholat Nabi sepenuh hati itu? Ini di bawah sekali itu. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim itu. Dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Ia menceritakan. Kata Ibnu Mas'ud. Aku mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lalu beliau memperlama berdiri sehingga aku berkeinginan melakukan suatu keburukan. Kemudian ditanyakan, apa yang ingin kamu tanyakan? Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau sholat sendirian. Pengakuan ini Pak, sama dengan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik Pak, ini perlu kita jelaskan. Anas bin Malik bersaksi, suatu malam saya pernah ikut dengan Nabi Qiyamul Lail. Nabi tahajud sendirian Pak, sendirian. Anas ikut dengan cara di samping kirinya. Ya. Nempelkan kakinya. Kalau saya berdiri nggak nampak lagi kamera ya. Bisa nggak nih? Boleh aja ya sebentar ya. Maaf ini, saya buktikan. Nabi sholat sendirian Pak di sini. Tahajud sendirian. Datang Anas bin Malik. Di mana Anas berdirinya? Coba praktekkan. Yang mudah aja lah Pak Sipul, yang mudah aja lah. Nah, ini Nabi sedang sholat, datang Anas bin Malik. Anas pertama di sininya, di kirinya. Sehingga Nabi putar kepala Anas itu, Nabi putar kepala Anas, terus sampai di kanan. Sehingga Anasnya awalnya di kiri, di kanan Nabi. Dikata Anas, sekarang saya persis di sebelah kanan Nabi. Maaf ini, kita biasanya di mana kalau dua orang laki? Di mana biasanya? Imam di kiri, makmum. Makmum di mana biasanya? Kanan mundur dikit. Betul nggak Pak? Saya mau tanya dalilnya nih. Tanya dalilnya. Di mana dalilnya itu? Ada nggak hadisnya? Imam di kiri, makmum di kanan mundur dikit. Begini. Ini kita biasa begitu Pak. Betul nggak? Yang benarnya nggak begitu. Di hadis yang rojihnya adalah imam di kiri, makmum di kanan persis. Seperti ini Pak. Itu yang benarnya. Begitu datang satu orang lagi. Coba, satu lagi coba. Bapak, coba. Coba, satu orang lagi. Yang ketiga. Langsung di belakang saya. Langsung belakang Pak. Tepuk sedikit ini, boleh. Belum dikasih kode. Coba. Bapak datang. Coba. Baru mundur. Itu yang benarnya. Datang seorang lagi. Di sebelah sini. Datang kanan. Kiri berimang-imang terus. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Ya. Kalau dari awal bertiga. Di depan imam. Di belakang makmum berdua. Tapi kalau dari awal dua saja. Itu dalilnya. Sejajar. Sejajar. Nggak ada mundur-mundurnya. Nggak ada hadis mundur-mundur. Nggak ada hadisnya. Ini yang hadis yang rojinya. Nanti boleh kita buka Al-Um nanti. Al-Um Imam Syafi'i pun begitu. Begitulah sunnah kata beliau. Itu Pak. Kalau perempuan semua bagaimana? Perempuan semua mau 2 kah, mau 3 kah, 5 kah,
mau 10 kah, mau semasjid kah, yang ibu-ibu imamnya persis di tengah-tengah. Bukan di depan. Bukan depan, tidak. Di tengah-tengah. Kenapa? Buka hadisnya. Aisyah itu berdirinya di tengah-tengah. Bukan di depan. Di tengah-tengah. Ini imam, ini makmum. Makmum kiri kanan. Kalau perempuan semua. Ya. Terus apa kata Anas? Apa kata Anas tadi? Begitu saya ikut Nabi. Lalu Nabi membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai selesai. Berapa ayat, Pak? Berapa ayat? 286 ayat, Pak. Kira-kira lama atau sebentar, Pak? Kalau kita gimana kira? Kalau kita, seandainya kita makmum gimana kira? Bukan pegal lagi, kabur kali. Ya? Nah, Anas pun begitu. Aku sudah capek banget, kata Anas. Sehingga di akhir Al-Baqarah aku doa ke Allah. Ya Allah, semoga Nabi ruku, ya Allah. Aku tidak kuat lagi ikut Nabi. Terus Nabi meneruskan kepada Ali Imran. Ali Imran. 200 ayat. Berapa ayat? 200 ayat. Coba bayangkan Pak, berapa lamanya itu. Di akhir Ali Imran, aku doa lagi, ya Allah, aku udah capek ya Allah, aku udah capek ya Allah. Ya. Dan Nabi teruskan ke An-Nisa. 176 ayat. Sehingga kata Anas, aku betul-betul nggak kuat ikut Nabi. Aku rukuk duluan. Nah, sama dengan Anas tadi kan, dengan seperti kan, dimasukkan kan? Sama. Aku rukuk duluan. Rukuk, ya tidak, sujud duluan. Begitu aku selesai sholat, aku lihat Nabi rukuk. Aku lihat Nabi sujud. Rukuk Nabi, sujud Nabi hampir sama lamanya dengan berdirinya. Berapa lama rukuknya itu? Berapa lama sujudnya? Sehingga aku mengatakan di hatiku, pantas surga untuk Nabi ini. Kata Aisyah, hadis Bukhari Muslim, Nabi itu enggak banyak rakaatnya, Pak. Hanya 11. Soal lama jangan tanya. Sampai bengkak beliau sholat. Sehingga aku tanya ke Nabi, ya Rasulullah, bukankah surga untukmu? Betul. Bukankah haram neraka bagimu? Betul. Kenapa engkau seperti ini sholat? Sampai bengkak kakimu. Apakah jawab Nabi? Ya Aisyah, salahkah aku mensyukuri nikmat Tuhanku? Cara syukurku, ini caranya. Ini caranya. Artinya, itu menggambarkan Nabi sungguh-sungguh. Sholatnya bagaimana, Pak? Masya Allah. Luar biasa Nabi sungguh-sungguhnya sholat. Ya? Nah, kadang-kadang oleh umatnya, Pak, sholat itu sekedarnya aja. Secepat mungkin. Bagaimana cepat selesai? Ya, mengabaikan kekhusyuan. Mengabaikan bacaan. Kalau Nabi, Masya Allah. Ini gambaran Nabi itu mujahadahnya luar biasa untuk agama. Nah, terus hadis Bukhari dari Anas bin Malik juga. Kalau kita mengejar Allah, Allah lebih mengejar kita. Itu kesimpulannya. Nah, kalau begitu, mujahadah berarti berjuang sungguh-sungguh dengan kemampuan yang kita miliki. Tentu Bapak Ibu nggak sama, perjuangannya nggak sama, Pak. Nggak sama, Pak. Kita sama-sama jamaah Al-Barokah mungkin. Sama-sama ngaji betul. Sama-sama sholat betul. Tapi nilainya sama, Pak. Tidak sama. Siapa penilainya? Tim penilainya adalah Allah Azza wa Jalla. Mungkin semua kita ke surga semuanya. Tapi mungkin tingkatannya pun juga sama. Sesuai dengan kesungguhan kita masing-masing. Yang penting konsepnya, kerahkan kemampuan kita miliki semampu kita. Ya sudah, itu aja lah. Ya, itulah muhasabah. Terakhir, muraqabah. Oh, wah, waktunya lagi ya. Saya simpulkan aja. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap hamba wajib menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Selalu merasa berada dalam pengawasan Robnya.
serta menghadirkan kedekatan jiwa terhadapnya. Ini bermacam ayat dan bermacam hadis tentang itu. Kesimpulannya, muraqabah artinya hidup ini selalu diawasi oleh Allah dan kita merasa Allah mengawasi. Sehingga Pak, termotivasi berbuat baik sekecil apapun walaupun orang gak lihat. Kenapa? Allah Maha melihat. Dan kita takut berbuat dosa sekecil apapun walaupun orang gak lihat. Kenapa? Kita yakin Allah melihat. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, Allah selalu mengawasi kita, selalu melihat yang kita perbuat, baikkah atau burukkah. Dan dicatat dan akan dibalasi sesuai yang kita perbuat itu. Itu isi dari muraqabah. Nah, dengan 3 konsep ini saja Pak, kalau kita amalkan, kita bisa pastikan semua kita ahli surga. Yakinlah. Yakinlah. Dengan 3 konsep tadi. Tapi betul-betul dipahami oleh kita. Pahamilah bagaimana muhasabah yang benar. Terus bagaimana berjuang yang betul. Terus bagaimana bermuraqabah. Merasa diawasi Allah. Kalau selama ini kan kita merasa diawasi orang lain Pak. Termotivasi beribadah kalau orang lihat. Takut bikin dosa kalau orang lihat. Kalau orang nggak lihat. Nah kita biasa aja tuh bikin dosa. Nah sekarang konsepnya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Bahasa hadisnya muraqabah itu Pak sama dengan ihsan sama itu. Ihsan sama. Hadis riwayat Bukhari nomor 9 dari Umar bin Khattab. Datang Jibril ke beliau menanyakan tentang Islam. Nabi jawab. Kata Jibril, sodakta, benar engkau. Ditanya tentang iman, Nabi jawab, sodakta, benar engkau. Terus Nabi ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Nah, Nabi jawab, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu, fa innahu yaraka. Beribadahlah ke Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu dari Allah, ya pasti dari Allah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Allah pasti mengawasimu. Sehingga Pak, termotivasi beribadah karena Allah. Takut bikin dosa karena Allah. Itulah titik kajian tertinggi itu Pak. Tertinggi itu. Ya udah selesai itu Pak. Kalau itu udah mantap, udah aman dunia itu Pak. Tidak ada kejahatan. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan, tidak ada lagi macam-macam, tidak ada. Kenapa? Orang semua merasa diawasi oleh Allah dan takut akan azab Allah. Ya mudah-mudahan tahun yang baru ini lebih baik kita dibandingkan tahun kemarin. Mari kita amalkan 3 konsep ini. Saya menghimbau pribadi saya, menghimbau keluarga saya, menghimbau sanak famili saya dan menghimbau semua jamaah. Mari kita sama-sama mengamalkan yang 3 konsep ini. Semoga kita menjadi hamba yang terbaik di mata Allah, yang siap masuk surga, yang siap berjumpa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kajian subuh Sabtu pagi ini tentang muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Mudah-mudahan dengan penyampaian kajian dari Ustadz menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami janjikan di awal, ada paparan dan ada sesi tanya jawab. Ya. Kalau ada pertanyaan, kita buka 2 dulu. Ya. 2 pertanyaan. Ya. Pertama dari Pak Zikri. Kami himbau yang bertanya sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan tema. Satu lagi di arah utara. Tidak ada. Mungkin udah
Udah mantap kali ya. Ya, kalau tidak ada, kita silakan Pak Jikri dengan cepat. Pak Ustadz, acara tadi malam itu Nasrani dan Yahudi paling senang sekali karena orang Islam ikut. Saya teringat dengan surat Al-Maidah ayat 51. Bunyinya walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tadabim amilitahum. Al-Maidah 51. Bukan. Al-Baqarah 120 itu. Al-Baqarah 120. Bukan Al-Maidah 51. Tidak. Coba Al-Maidah 51 dibuka. tentang pemimpin. Walan tardo angkal Yahudu Itu walan surat Nasoro. 2 Al-Baqarah ayat 120. Lanjutkan. Ya. Udah. Jadi kayaknya Yahudi Nasoro tuh senang. Orang Islam tuh berhura-hura ikut ajarannya dia. Oh gitu aja ya. Ya, Baik. menyampaikan perasaan hati. Ya, betul. Silakan. Silakan yang lain. Betul itu. Jadi nggak salah itu, betul. Ya. Ya, surat 2 ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum. Yahudi, Nasrani nggak senang kepadamu sampai kamu ikut milahnya, ikut visi misinya, ikut agamanya kalau bisa. Baru senang dia. Sebaliknya, dengan acara semalam itu yang mengikuti budaya mereka, cara mereka, mereka gembira sekali, senang mereka. Senang mereka. Menjadi semarak acara mereka. Begitu Pak. Ya kalaupun mau bersenang-senang. Ini kalaupun mau bersenang-senang ya. Saya menghimbau. Coba alihkan deh. Kesenangannya itu kepada tahun baru Hijriah. Kalau mau ya. Hah? Kira-kira yang semarak yang mana nih? Hijriah atau yang Masehi? Pasti Masehi. Kenapa enggak Hijriah yang semarak? Nah, minimal ya. Bagi orang umum ya, sebaiknya lebih gembira, lebih semarak kita berganti tahun Hijriah ketimbang Masehi. Kenapa? Hanya itulah yang Allah punya. Bulannya, tahunnya adalah Hijriah. Dalilnya surat 9 At-Taubah 36. Itu dalilnya. Yang Allah ridho itu adalah yang Muharram, Safar, seterusnya. Jadi harusnya umat Islam kalau mau menampakkan imannya, mereka berbahagia di Hijriah daripada Masehi. Itu harusnya. Ya. Baik, Ustadz, kalau ditambah pertanyaannya, kalau malam tadi itu ada doa, Ustadz. Ya terakhir ditutup dengan doa. Yang doa itu kita orang Islam itu termasuk kita untuk ini. Ya boleh atau kita berdoa gitu. Ada yang minta doa dari kita gitu. Ya. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya tiap tahun. Kalau bisa penutup malam, penutup siang, tiap malam kita doa. Kita doa tiap malam, zikir tiap malam, taubat tiap malam. Ya. Kalaupun silakan aja tidak masalah. Saya lebih cenderung Pak, ya kalau kita berdoa semalam, berzikir semalam, taubat semalam, istighfar semalam, untuk menutup tahun ini agar lebih baik ke depannya, tidak ada masalah. Silakan saja. Dan ada motivasi lain, ada niat lain. Apa niat lainnya? Menghambat orang yang macam itu, yang penuh kemaksiatan, dialihkan ke acara yang sifatnya Islami. Daripada ngumpul tidak, daripada kholwat di hotel, mendingan mereka di masjid. Nah, kita ajak mereka doa, kita ajak mereka istighfar, tidak ada masalah. Ya. Maksud saya rentetan acara bakar-bakaran, makan jagung, terus ada kembang api. Oh, gitu. Terakhir ada doa gitu loh Ustaz. Secara pribadi, menurut saya mencampurkan hak yang batil. Ya, siap. Makasih. Ya paham Pak? Makasih. Bakar-bakaran dulu, petasan dulu, nyanyi-nyanyi dulu, terakhir agar Allah ridhoi, tutup dengan doa. Menurut saya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak yang batil. Allah tuh memang gampang ditipu. Hah? Sama juga Pak, kita merampok berjudi, setelah menang, ayo doa yuk, ya Allah berkahi rezekinya. Sama nggak itu Pak?
Kita merampok nih, berjudi nih Pak. Berkoah. Tahu berkoah Pak? Tahu berkoah enggak? Berkoah itu apa ya? Gaple. Main remi. Menang kita. Untuk mensyukuri kemenangan, doa dulu. Ustaz mimpin deh doanya. Memang Allah itu gampang ditipu. Jangan campurkan hak yang batil. Satu piring nasi, satu tetes ingus masuk ke dalamnya, yang setetes mengalahkan sepiring nasi Pak. Betul nggak Pak? Nasi sepiring nih Pak, siap disantap, enak banget. Tapi setetes ingus masuk ke situ. Orang mau makan nggak? Yang batil cuma setetes ingus. Yang haknya sepiring nasi. Yang nasi sepiring Pak jadi hancur Pak. Dibuang orang Pak, betul nggak? Jadi jangan coba-coba bermain api sama Allah. Itu namanya mencampurkan hak yang batil. Maaf, kalau Baik. masih dikerjakan, kalau masih dikerjakan, udahlah. Tutup, itu sudah lama itu. Belum tahu Ustaz, tahun depan gak begitu lagi. Baik, terima kasih. Itu aja. Terakhir ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Ini kan masalah tadi, masalah hari memperingati hari tahun baru ya Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz bilang tadi membakar jagung atau membakar ikan dengan niat tadi memperingati tadi tahun baru itu haram misalnya. Tapi innamal a'malu binniyat tadi. Itu Tergantung niatnya. Kalau niatnya itu berarti kan haram. Ya. Tapi ada orang berbuat begini Pak Ustadz. Ini mohon maaf. Karena ini libur nasional, bahkan libur internasional. Alasannya itu, karena itu niat itu ya untuk mengisi liburan. Bagaimana Pak Ustadz? Sekarang pertanyaannya, apakah libur itu sekali itu aja? Ya, Hanya sekali itu aja? Ya, dia karena ini libur Allah nasional. tahu enggak dengan niat kita itu? Nah, itulah yang saya tanyakan. Niat itu mengisi liburan itu gimana Pak Ustadz? Ya, serahkan Allah aja lah. Serahkan ke Allah. Kalau memang itu niatnya terserah Allah. Allah menghukumi. Itu aja. Kalau saya mengatakan jangan bermain api akan terbakar. Jangan bermain api akan terbakar. Jangan bermain-main di lereng akan jatuh. Itu tipis Pak. Tipis itu niatnya itu. Kalau saya menghimbau demi akidah, minimal tidak ikut budaya mereka, gak usah sama sekali deh, titik, udah. Mau bakar-bakaran gak usah waktu itu. Kan waktunya panjang Pak. Waktunya banyak. Setahun tuh kan waktunya banyak. Tiap Ahad juga libur kok. Tanggal merah juga libur kok. Tapi kok momen itunya kita gunakan, kok itunya. Berarti kita ikut memeriahkan dong. Nah itu, jadi Allah akan tahu niat kita. Atau kita niatnya kita pura-pura bermain apa namanya. Ya dengan Allah kita jangan bermain-main deh. Kalau orang lain Pak mungkin bisa kita tipu ya. Orang lain bisa. Kita bisa berkelah macam-macam ke orang lain. Allah tahu isi hatimu. Nah, kalau saya Pak, ini mohon maaf ya. Demi Allah, saya tidak marah ke jamaah. Saya tidak mengatakan jamaah itu salah-salah, tidak. Cuma saya cinta jamaah. Saya cinta jamaah Pak. Khawatir ibadah-ibadah yang lain akan terhapus nanti dengan murkanya Allah. Jadi, saya menjelaskan ke jamaah, mari kita berpikir merenung. Jangan bermain-main api sama Allah. Mari kita berbuat yang baik-baik sajalah. Kalaupun bakar-bakaran, tidak usahlah di waktu itu, kan masih panjang waktu lain. Itu niat itu Pak, kabur itu. Ya, remang-remang itu niat itu. Ya sama juga Pak, orang sudah jelas itu haram, supaya halal, dicari celah kan. Cari celah, macam-macam alasannya. Kepada manusia, kepada hakim, di pengadilan bisa kita bermacam-macam bermain-main Pak, bisa. Pandai bicara, hebat berargumentasi, menang di pengadilan tuh. Tapi dengan mahkamah Allah, di mahkamah Allah tidak bisa bermain-main. Allah tahu isi hatinya, apa niatnya nih. Dalam rangka tahun baru kah? Atau dalam rangka betul-betul hari libur kah? Tipis itu bedanya itu. Kalau saran saya, lebih baik hindarkan lebih selamat. Lebih selamat itu aja lah. Ini bukan peribadatan. Ini bukan muamalah. Ini masalah akidah. Akidah Pak. Coba saya sarankan ya. Buka video Irene Handono.
Saya telah banyak membuka video beliau. Di beliau mantan biarawati. Yang ahli betul tentang ini. Buka video-video beliau. Beliau mantan biarawati, Pak. Irene Handono itu. Saya mengagumi beliau dalam hal ini. Beliau bongkar semuanya. Umat Islam tertipu katanya. Nah gitu. Coba buka aja lah, saya himbau. Mantan biarawati. Ya, atau semua video mantan-mantan pendeta. Buka semua. Boleh. Jadi ceramah ini mohon maaf khusus untuk saudara saya seiman seakidah. Di bapak ibu yang tidak seiman jangan dengarkan. Nanti panas sendiri. Jangan dengarkan, nanti kebakar sendiri. Tapi yang saudara saya yang seiman, seakidah, saya himbau mendengarkannya. Itu aja. Baik. Ini ceramah untuk kalangan sendiri, Pak. Kalangan sendiri ya. Jangan dengarkan yang tak berkepentingan. Jangan dengarkan kalau nggak ada niat untuk kebaikan. Itu aja. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak keras bahasanya. Karena saya ingin menjelaskan ke jamaah sejelas-jelasnya. Jangan Bapak bimbang, ragu dengan bermacam ustadz. Itu kan doktor, profesor, boleh-boleh aja tuh ustadz. Itu kan kiai, boleh-boleh aja tuh ustadz. Terserah Bapak Ibu. Tugas saya hanya menyampaikan yang hak tuh hak, yang batil-batil itu aja, titik. Demi Allah. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Nggak punya kepentingan. Ya mungkin bermacam ustadz punya kepentingan. Ya punya, ya nggak tahulah. Ilmu pun berbeda ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau ikuti ustadz yang mana, itu aja. Toh nanti di akhirat masing-masing kita bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Itu aja. Mohon maaf lebih dan kurang. Itulah barangkali Pak jam 6 lewat. Ya, terakhir Pak Jawadi. Terakhir saya juga menghimbau Bapak Ibu semua untuk berbuat yang terbaik. Ya, apa itu? Saya diberi amanah oleh ulama-ulama Minangkabau sedunia bernama Daram Dai Rantau Minang. Saya ketumnya. Ingin berbuat baik kepada umat, yaitu mencetak Quran ini, terjemahan ini Pak. Daram Dai Rantau Minang, ini mereknya nih, dan mereknya. Mencetak ini yang sudah selesai 5.000 Quran, sudah selesai. Targetnya 100.000. Untuk diberikan kepada pondok pesantren, pondok tahfiz, masjid-masjid, musola yang butuhkan. Insya Allah isinya sudah terseleksi. Isinya aman dari hal-hal yang remang-remang. Tidak. Aman insya Allah. Jadi kita ingin bagi ini Pak, ingin bagi-bagi Quran ini. Bagi yang berwakaf. Kita bagi-bagikan. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua, baik yang dalam masjid atau yang di rumah mendengarkan ini, silakan berwakaf Al-Quran kepada yang membutuhkannya. Ya, dengan cara, ada 3 cara berwakafnya. Pertama, Bapak Ibu berwakaf ke Daram, kirimkan uang ke Daram, atau ke saya langsung, atau ke Pak Jawardi boleh, beliau juga pengurus Daram, atau Pak Saiful juga pengurus Daram. Ya, Pak Hermansyah juga pengurus Daram, itu banyak Pak pengurus Daram. Boleh ke beliau kasih boleh. Nanti sampaikan ke Daram gitu. Silakan ini kami berwakaf Quran ke Daram. Tolong salurkanlah kepada yang berhak menerimanya. Itu cara pertama. Cara kedua, berwakaf ke Daram, Ustaz kami 1 Quran, 5 Quran, 10 Quran. Tapi ini uangnya mana Qurannya? Kami yang nyalurkan sendiri. Boleh juga. Boleh juga. Kami nyalurkan Ustaz. Kami 5 Quran, kami nyalurkan. Boleh juga. Yang ketiga caranya, kami enggak berwakaf Ustaz. Hanya untuk pakai sendiri aja. Pakai sendiri sekeluarga. Boleh. Itu akadnya jual beli. Beli ke Daram, kita yang jual. Untuk pakai sendiri. Boleh. Semua uangnya digunakan untuk percetakan dan biaya personalnya. Itu aja. Harga 1 Quran itu 100.000. Sudah masuk biaya personal, sudah masuk biaya-biaya untuk mengajarkan Quran di tempat yang butuh itu. Kita danai ustaz-ustaz yang mengajarkannya. Oh Ustaz, kami kirim 50 Quran ke Sulawesi, kami kirimkan. Kirimkan ke Papua, kami kirimkan. Kirimkan ke Padang, kami kirimkan.
Ya, nah, boleh. Jadi ada 3 cara tadi. Saya hanya menghimbau saja, membuka peluang berwakaf Quran. Ya, berwakaf Quran kepada dai rantau Minang, dan gunanya untuk diberikan kepada umat manusia, umat Islam, baik Minang ataupun tidak Minang, itu saja. Dengan 3 cara tadi. Silakan yang mau berwakaf Quran hubungi saya, atau nanti boleh juga langsung ke pengurus yang di sini, yang dia juga pengurus Daram, Pak Jawardi, pengurus Daram juga. Beliau Departemen Menkumham, ya, Hukum dan HAM. Pak Saiful